Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Andida Bikuning Amanah, mahasiswi jurusan Accounting dari Universitas Bina Nusantara. Kali ini saya akan mempresentasikan diskusi untuk mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan tema Introduction to Research and the Scientific Approach and Alternative Approach to Investigation. Untuk diskusi yang pertama, dengan tema What is Research, saya bacakan soalnya terlebih dahulu. PT Green Finance, perusahaan publik di sektor energi terbarukan, mulai aktif mengungkapkan informasi environmental, sosial, dan governance atau ESG dalam laporan tahunannya. Manajemen berharap keterbukaan informasi ESG dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak positif pada harga saham perusahaan. Namun, beberapa komisaris mempertanyakan apakah biaya tambahan untuk audit keberlanjutan dan pelaporan ESG benar-benar sepadan dengan manfaatnya. Mereka khawatir investor di Indonesia belum begitu peduli dengan isu ESG. Kemudian, seorang peneliti akuntansi diminta untuk melakukan penelitian empiris untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu apakah pengungkapan ESG berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan di Indonesia. Peneliti berencana menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan harga saham selama 5 tahun terakhir dengan pendekatan kuantitatif menggunakan regresi panel. Untuk pertanyaannya ada 3. Yang pertama, mengapa penelitian ini lebih tepat dilakukan dibanding hanya mengandalkan opini komisaris atau intuisi manajemen? Yang kedua, metode penelitian akuntansi apa yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana hasil riset dapat membantu investor maupun manajemen? Saya menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Mengapa penelitian lebih tepat dibanding opini komisaris atau intuisi manajemen? Karena penelitian yaitu pertama mengandalkan bukti empiris atau evidence-based management. Opini dan intuisi bersifat subjektif dan rentan terhadap bias pribadi. Sebaliknya, penelitian ilmiah adalah proses sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk menemukan jawaban berdasarkan data yang dapat diukur, diuji, dan diversifikasi secara objektif. Dalam era bisnis modern, pengambilan keputusan harus didasarkan pada bukti nyata dan data teranalisis, bukan spekulasi atau praktik konvensional. Yang kedua, untuk mengukur hubungan sebab akibat. Penelitian ini berfokus pada hubungan kausal antara pengungkapan ESG dan harga saham. Berbekal data sekunder dan analisis statistik, peneliti dapat membuktikan apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak. Sedangkan intuisi tidak dapat memberikan bukti kausal yang valid. Yang ketiga, dapat diuji ulang atau replicable. Hasil penelitian yang ilmiah dapat diuji ulang oleh peneliti lain dalam kondisi serupa. Ini memastikan bahwa temuan tersebut dapat dipercaya dan bukan sekedar kebetulan, dan meningkatkan kredibilitas hasil secara signifikan. Pertanyaan yang kedua, metode penelitian apa yang sesuai? Metode penelitian yang paling sesuai untuk kasus ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan hipotetiko-deduktif. Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan harga saham yang bersifat numerik. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis, yaitu apakah pengungkapan ESG berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan di Indonesia. Untuk metode hipotetiko-deduktif, pendekatan ini dimulai dengan teori adanya hubungan antara pengungkapan ESG dan harga saham, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan mengujinya secara empiris menggunakan regresi panel. Hasil pengujian akan menyimpulkan apakah hipotesis tersebut didukung atau ditolak. Pertanyaan nomor 3, bagaimana hasil riset dapat membantu investor dan manajemen? Hasil penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak untuk investor maupun manajemen. Untuk investor sendiri, penelitian ini akan memberikan dasar yang kuat bagi investor untuk mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan terukur.
Jika hasil riset menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap harga saham, investor yang peduli dengan faktor keberlanjutan akan memiliki bukti empiris untuk mendukung keputusan mereka berinvestasi di PT Green Finance. Ini membantu mereka mengidentifikasi resiko dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sedangkan untuk manajemen, hasil riset akan memberikan wawasan yang objektif dan rasional kepada Dewan Komisaris dan manajemen PT Green Finance. Jika penelitian membuktikan adanya dampak positif, manajemen dapat menggunakan bukti ini untuk membenarkan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk audit keberlanjutan dan untuk pelaporan ESG. Hal ini akan mendorong keputusan manajemen yang didasarkan pada bukti nyata, bukan hanya intuisi ataupun opini. Ini adalah referensi saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.